mengisahkan sepasang kakak adik yang sudah ditinggal pergi kedua orang tuanya. Sang kakak bernama Hyunggo dan sang adik bernama Sampo. Terlihat, kedua kakak beradik ini sangatlah berbeda karakter. Hyunggo yang hobinya mengobok-ngobok goa wanita, berbanding terbalik dengan adiknya yang sangatlah minder akan wanita. Lanjut cerita, Sampo ini bekerja sebagai pengacara di sebuah perusahaan. Namun dikarenakan rasa mindernya, sangatlah berpengaruh dengan pekerjaan yang dilakoninya. Suatu ketika, Sampo dimarah oleh bosnya dikarenakan selalu gagal menangani sebuah kasus. Yang lalu, datanglah seorang gadis ke kantornya. Gadis ini bernama Sohyun. Usut punya usut, Sampo telah jatuh cinta dengan Sohyun sedari remaja. Namun, ia tak berani mengungkapkannya, dikarenakan rasa mindernya yang mendalam. Terlihat, Sampo ini sedang menikmati batang singkongnya yang sedang dikelonyoti oleh Sohyun. Namun, itu hanyalah khayalan belaka. Setelah tersadar, betapa terkejutnya Sampo. Ternyata Sohyun berada tepat di depannya, yang lalu memberikan motivasi agar Sampo kembali bersemangat untuk bekerja. Singkat cerita, Sampo telah bertemu dengan klien itu. Klien itu mengatakan bahwa ingin menggugat cerai suaminya. Namun dikarenakan monten ibu itu yang cukup menjulang, Sampo sempat meliriknya. Alhasil, Sampo ditempeleng oleh ibu tersebut. Pada malam harinya, Sampo menceritakan hal tersebut kepada Hyunggo. Di sana Sampo berkeluh kesah mengenai dirinya yang minder jika bertemu dengan seorang wanita. Dan terungkaplah bahwa Sampo ini masih perjaka ting-ting hingga saat ini. Tak lama kemudian, melintaslah seorang gadis yang bahenol di hadapan mereka. Dengan grecepnya, Hyunggo langsung gaspol remblong mencoba peruntungan untuk merayu gadis itu. Namun apa daya, ternyata gadis itu sudah malang melintang mengenal dunia perayuan. Alhasil, Hyunggo gagal melancarkan misinya. Pada esok harinya, Sampo didatangi rekan kerjanya yang memberikan ucapan selamat karena Sampo telah berhasil memenangkan suatu kasus. Dan juga, ia mendapatkan undangan makan malam dengan bosnya. Yang lalu, Sampo mendatangi sebuah restoran untuk bertemu bosnya. Di sana mereka semua sedang merayakan atas kemenangan yang ia capai. Nah, saat Sampo hendak pulang ke rumahnya, ternyata turunlah hujan yang begitu lebat. Sampo yang kebingungan ingin menuduhkan dirinya. Tak diduga, saat di perjalanan ia menemukan gadis kemarin malam yang telah tergeletak begitu saja. Sampo yang merasa iba dengan gadis itu, lalu mencoba menolong dan membondong gadis itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sampo berupaya menyadarkan gadis itu. Namun apa daya, ternyata gadis itu telah kembali ke alamnya. Dikarenakan kebingungan, Sampo lalu berupaya membawa gadis itu kembali ke tempat semula. Nah, saat Sampo berupaya menggendong gadis itu, tak disengaja gadis itu terjatuh dan menindih tubuhnya. Bak peribahasa kebakaran jenggot, ia sungguh kebingungan secara tiba-tiba jiwa Sampo sekarang berada di tubuh gadis itu. Lalu, Sampo menelepon Hyunggo untuk datang membantunya. Sesampainya Hyunggo di rumahnya, Sampo mencoba menjelaskan mengenai kejadian yang tidak masuk akal ini kepada Hyunggo. Awalnya Hyunggo tidak percaya. Namun Sampo menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Dan akhirnya Hyunggo pun percaya bahwa jiwa adiknya itu telah berada di tubuh gadis itu. Singkat cerita, Hyunggo dan Sampo mencoba mencari tahu melalui browsing. Beberapa artikel menyebutkan dengan cara aliran listrik yang tinggi. Yang lalu mereka mencoba dengan aliran listrik dari sambaran petir. Tetapi Sampo malah kedinginan dikarenakan diguyur hujan yang begitu lebat. Dikarenakan merasa usaha mereka ini sia-sia, dan akhirnya mereka menyudahi hal bodohnya itu. Lalu, Sampo dengan gaharnya membuka baju di depan Hyunggo. Dari scenes ini, terlihat Hyunggo sangatlah terobsesi untuk mengobok-ngobok goa dari gadis itu. Pada esok harinya,
Hyunggo memiliki rencana mengajak Sampo ke seorang dukun untuk menukar jiwa itu. Namun sebelum ke tempat itu, mereka singgah dulu ke sebuah toko baju agar penampilan Sampo lebih menarik. Sesampainya di sana, bertemulah dengan Mbah Dukun. Di sana Mbak itu mengatakan, jika ingin jiwa Sampo kembali ke raganya, ia harus merelakan gawang gadis itu dijebol oleh Hyunggo. Nah, saat akan menjebol, Sampo merasa curiga, yang lalu menyodok batang singkong Hyunggo dengan lututnya. Alhasil, Hyunggo merintih keenaan. Usut punya usut, ternyata dugaan Sampo benar. Itu semua hanyalah akal-akalan dari Hyunggo yang ingin menikmati lembabnya goa gadis itu. Sungguh terlalu. Lanjut cerita, saat di rumah mereka kembali berdiskusi mengenai masalah yang mereka hadapi saat ini. Yang lalu Sampo menjelaskan kronologi kejadian apa saja yang ia alami malam itu. Yang lalu Hyunggo mendapat hidayah. Ternyata penyebab masuknya jiwa Sampo ke tubuh gadis itu dikarenakan sebuah ciuman di antara mereka. Yang lalu mereka mencobanya kembali dan lalu bim salah bim, jiwa Sampo telah kembali ke raga aslinya. Dan gadis itu pun kembali terkulai lemah tak berdaya. Pada esok harinya, Sampo sudah kembali bekerja dan meminta bantuan rekan kerjanya untuk mencari tahu siapa gadis misterius itu. Tak lama kemudian, datanglah So-hyun yang akan mengajak Sampo untuk mendatangi undangan makan bersama. Saat di perjalanan, So-hyun yang melamun tak diduga kakinya terkilir, yang lalu dibantu oleh Sampo, seperti ala film-film FTV gitu. Dari scenes ini, terlihat Sampo ini memiliki perasaan lebih terhadap So-hyun. Sesampainya di sana, mereka sudah disambut dengan tim kerjanya. Di sini kembali terlihat jentik-jentik asmara antara Sampo dengan So-hyun. Dan lalu mereka bersulang bersama. Dikarenakan sudah larut malam, mereka lalu bergegas untuk pulang ke rumah. Seorang rekan kerjanya memiliki ide untuk pergi sejenak ke klub malam untuk menghilangkan penat di kepala. Namun, seorang rekan kerjanya mengatakan bahwa lebih baik Sampo pulang saja karena dia terlalu culun untuk ikut bersama mereka. Dari scenes ini, kita semua mendapat pelajaran berharga bahwa janganlah menilai orang dari tampak luarnya saja. Sesampainya Sampo di rumah, tercermin wajah murung darinya, yang lalu menceritakan masalah itu kepada saudaranya. Lagi dan lagi, Hyunggo yang bergajulan ini mendapatkan hidayah agar Sampo kembali ke tubuh wanita itu. Sesampainya mereka di sana, terlihat semua orang di sana sangatlah menikmati gemerlapnya dunia malam. Nah, saat Hyunggo sedang mengobrol dengan So-hyun, yang lalu disenggol oleh seorang wanita. Tak diduga, hal itu dilihat oleh Sampo. Alhasil terjadilah kesalahpahaman di antara mereka berdua. Lanjut cerita, ternyata Sampo sudah kembali terlebih dahulu ke rumahnya dan juga sudah kembali ke tubuh aslinya. Terlihat Sampo sangatlah murung dikarenakan melihat pujaan hatinya telah jatuh ke pelukan kakaknya sendiri. Yang lalu Hyunggo memberikan ide agar mereka bertukar jiwa. Jadi begini ya, biar nggak gagal paham, sedikit penjelasan saja. Jiwa Sampo itu ke tubuh Hyunggo dan jiwa Hyunggo ke tubuh Sampo dengan perantara gadis itu. 괜찮아, 잠깐이야. Dan akhirnya mereka pun bertukar tubuh. Terlihat kali ini Sampo sangatlah agresif terhadap gadis di tempat kerjanya, hingga rekan kerjanya mengira Sampo ini salah minum obat. Berbanding terbalik dengan Hyunggo yang lagi makan siang dengan So-hyun terlihat sangatlah pendiam, hingga So-hyun mengira Hyunggo sekarang sudah menjadi pria dewasa dan tak begajulan lagi. Kembali ke Sampo, ternyata bosnya juga mengira Sampo telah berubah dan juga ia diberi tugas untuk menyelesaikan masalah mengenai kliennya yang ingin menggugat cerai suaminya. Tak diduga, ternyata So-hyun datang ke ruangan Sampo dan mengatakan bahwa ia tadi makan siang bersama Hyunggo. Di sini kembali terjadi kesalahpahaman dikarenakan Sampo tak memperdulikan perkataan dari So-hyun. Pada esok harinya,
Sampo yang menggunakan tubuh Hyunggu mencoba merayu Sohyung dengan mengajaknya pergi mendaki ke sebuah bukit yang dulu pernah mereka lalui. Secepat kilat mereka sedang mendaki. Setapak demi setapak mereka berdua lalui bersama. Dan sampailah mereka di sebuah jembatan gantung. Yang lalu, Sampo menceritakan kejadian dulu yang sebenarnya terjadi dikala Sohyung pingsan karena kelelahan. 좋다. Dikarenakan hari sudah gelap, mereka lalu bermalam di sebuah penginapan. Tanpa pemanasan, akhirnya Sampo berhasil merasakan lembabnya goa dari Sohyung yang sudah rimbun akan pohon mangrove. Pagi pun menjelang. Namun di sini Sampo merasakan kepedihan yang mendalam dikarenakan secara tidak langsung bahwa Sohyung telah berkudaan dengan tubuh dari Hyunggu. Dari sini, Sampo mendapatkan pelajaran berharga bahwa pentingnya menghargai diri sendiri walau seburuk apapun kondisi kita saat ini. Sesampainya di rumah, terlihat Sampo sangatlah terpukul akan kejadian yang telah ia lalui. Tak lama kemudian, datanglah Hyunggu dan berkata ingin menggunakan tubuh Sampo 1 minggu ke depan dikarenakan mendapatkan tugas dari bosnya. Singkat cerita, Hyunggo berencana merayu suami dari kliennya dengan tubuh gadis itu. Sesampainya di sebuah hotel, terlihat Pak tua itu sangatlah bergairah. Namun, dengan segala kecerdikan Hyunggo, lalu mengambil HP beserta surat-surat sebagai barang bukti. Sesampainya di rumah, mereka berdua bersepakat untuk tidak menggunakan tubuh gadis itu kembali. Lalu, saat Sampo berjalan di luar rumahnya, ia teringat akan kenangannya bersama Sohyung. Yang lalu, Sampo berlari ke rumah Sohyung untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Sohyung yang sudah kecewa lalu menolak perasaan dari Sampo. 너한테 할 말 있어서. 왜 영화에도 보면 그런 말 있잖아요. 너 나랑 사귈래? 수연아 잠깐만. 사과하려고. 그러니까 난 너밖에 없다는 거 알잖아. Lanjut cerita, pada keesokan harinya, Sampo membawa tubuh gadis itu ke sebuah halte dan berencana meninggalkannya di sana. Nggak ada angin, nggak ada hujan, datanglah seorang nenek. Yang lalu nenek itu curhat kepada gadis itu. Karena tidak ada jawaban dan merasa penasaran, bim salah bim, akhirnya jiwa nenek itu berada di tubuh gadis itu. Penutup film, Sampo yang sudah menghargai dirinya akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Sohyung pulang bersama. Dan lalu film pun